Di balik barisan pinus yang menjulang, cerita tentang Sampparona tak hanya soal keindahan. Ada ironi yang mengendap di balik hijaunya, seperti ada keresahan yang tumbuh di antara rimbunnya. Hutan pinus Sampparona, 15 km dari pusat kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, kini jadi panggung perdebatan, hijaukah atau justru ancaman. Bagi pelancong, Sampparona adalah pelarian dari bising kota, tempat mencari tenang, mengabadikan estetika. Namun, bagi warga Kaisabu Baru yang hidup berdampingan dengan pinus, pesona ini berubah menjadi tanya, apakah pinus membawa berkah atau justru menggerogoti sumber kehidupan mereka? Sejak tahun 1971, pinus merkosi menguasai lahan 86 hektar, menggantikan ilalang yang dulu tumbuh liar. Penghijauan katanya, tapi siapa sangka pohon-pohon yang tumbuh kokoh kini jadi sumber kegelisahan. Pinus memang tumbuh tanpa banyak syarat. Akar-akarnya menembus tanah, panjangnya bisa 7 kali batangnya. Daun-daunnya jatuh, menumpuk, sulit terurai. Lantai hutan makin tebal, air hujan pun enggan meresap. Mekanisme infiltrasi dan evapotranspirasi di hutan pinus pun ini cukup kompleks. Lapisan daun dan serasa yang tebal membentuk permukaan kedap air, menjadikan air hujan sulit meresap ke dalam tanah. Maka infiltrasi pun menurun. Sementara itu, pinus memiliki evapotranspirasi yang tinggi, proses penguapan dari daun ke tanah yang menyebabkan banyak air kembali ke atmosfer. Kombinasi ini membuat air tanah sulit terisi ulang, memperparah kekeringan di musim kemarau. Penelitian membuktikan pinus menyerap air 7 kali lebih banyak dibandingkan tanaman lain. Tapi tajuk yang rapat justru menghalangi hujan menembus tanah. Daun-daun gugur membentuk lapisan kedap air. Alih-alih menyimpan air, pinus justru menciptakan limpasan. Laju infiltrasi di bawah temukan pinus yakni 116,25 cm per jam. Jauh lebih besar dari tanaman lain termasuk merawan yang hanya 24 cm per jam. Saat kemarau datang, akar pinus jadi penjara air. Sumber air petani mengering, kebun-kebun terancam gagal panen. Pinus menyerap hujan lalu menguapkan separuh, semua atau lebih dari air yang diserapnya untuk kembali ke langit. Akibatnya kemarau pun tak terelakkan. Warga dibuat dilema, bekerja lebih keras untuk mendapat air atau gagal panen. Kalau kemarauannya sampai 4 bulan, kering langsung sama dengan kali. Rosadi dan Wausai, pasangan petani di pinggir hutan Sampparona, harus melakukan pengeboran sumur hingga 40 meter untuk mendapatkan air, jauh lebih dalam dari biasanya. Hal ini kian menguatkan dugaan penurunan muka air tanah di kawasan Sampparona. Jadi memang Karena dalam pemerintah punya kan ini dulu tahun 2018 dia Kebakaran pun kerap terjadi. 2 kali kebakaran besar sejak tahun 2018 membakar hutan konservasi ini. Kepala pengelola kawasan, Sahur, menduga kemarau panjang ini jadi biang keladi. Tapi benarkah hanya itu? Bukan jenis pinus, tapi kalau seperti pinusnya yang masih bagus, dalam artian yang subur. Kalau yang subur kan daunnya itu cukup tebal di atas. Jadi kalau tebal di atas, sinar matahari itu sedikit saja yang tembus di bawah. Jadi kalau sinar mataharinya sedikit tembus, rumput-rumputnya itu rumput kecil tidak tumbuh. Jadi ketika rumput kecil yang tidak tumbuh, dan daun-daun pinus yang mati itu lebih banyak, itu akan cepat sekali kalau terbakar. Jadi istilahnya daun-daun pinus yang mati itu tidak ada yang halangi. Jadi mereka berkumpul dan tidak ada rumput-rumput kecil yang halangi, dan ketika dibakar itu. Insinyur Mahmud Ahmad, akademisi Universitas Hasanuddin, menyebutkan meski proses uap serap menentukan kesediaan air tanah di hutan pinus Sampparona, siklus air turut dipengaruhi oleh faktor rapatan lahan dan patahan akibat aktivitas lempeng tanah. Memang
dulunya tanamannya lebih rapat, lalu dirubah menjadi lebih lenggan, kemungkinannya bisa menyebabkan laju infiltrasi itu menjadi sedikit karena tutupan tanah lebih terbuka kan, misalnya gempa. Gempa itu kan bisa merusak lapisan batuan di bawah, ada namanya patahan, lipatan gitu ya, retakan. Yang tadinya ada lapisan kedap yang di atasnya ada air, karena adanya retakan itu dari ke bawah, akhirnya kan lolos ya menuju ke lapisan bawah. Pendekatan geospasial kini jadi kebutuhan. Pemetaan kerapatan pohon, kondisi tanah, hingga patahan geologi harus dilakukan. Data jadi dasar agar pengolahan pinus tak sekedar hijau di permukaan, tetapi juga berkelanjutan. Rekomendasi para ahli mencakup penanaman vegetasi penutup yang dapat meningkatkan penyerapan air dan memperbaiki struktur tanah. Begitupun reboisasi dengan tanaman campuran untuk mengurangi dampak monokultur pinus, serta pengaturan irigasi yang efisien untuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat. Edukasi dan keterlibatan masyarakat juga penting agar kearifan lokal dan teknologi pemantauan air tanah bisa berjalan beriringan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kebijakan bijak, kata para ahli, harus melibatkan masyarakat, kearifan lokal dalam mengatur air, sistem tanam campuran, hingga teknologi pemantauan air tanah, semua harus jadi bagian solusi. Sampurna adalah cermin tentang bagaimana manusia kerap tergoda pada solusi instan, tanpa membaca isyarat alam. Pinus memang hijau, tapi hijau yang tak seimbang bisa berubah menjadi ancaman. Hutan pinus Sampurna, hijaukah atau ancaman? Jawabannya ada pada keberanian kita menelaah, bukan sekedar mengagumi, karena menjaga alam bukan hanya soal menanam, tetapi juga memahami alam.